Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Misha Zika Widaranti. Hari ini aku akan membahas tentang materi hubungan industrial perusahaan. Yuk kita simak. Teman-teman sebelumnya udah tahu belum sih apa pengertian dari hubungan industrial perusahaan? Nah, hubungan industrial yaitu menurut Payaman J. Simanjuntak tahun 2009, hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait berkepentingan atas proses produksi barang maupun jasa dalam suatu perusahaan. Sedangkan kalau menurut Abdul Hakim tahun 2009, hubungan industrial merupakan terjemahan dari istilah labor relation atau hubungan perburuhan yang membahas hubungan antara pekerja dengan buruh pengusahaan lainnya. Nah, berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial merupakan hubungan kerjasama antara perusahaan, pekerjaan, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan kondisi kerja yang baik serta mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Nah, di slide selanjutnya, apa sih tujuan hubungan industrial? Hubungan industrial memiliki beberapa tujuan penting. Nah, yang pertama ini yaitu menciptakan ketenangan kerja bagi pekerja dan ketenangan usaha bagi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan karena hubungan kerja yang baik akan mendorong semangat dan kinerja karyawannya. Nah, yang ketiga, melindungi hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha agar tidak terjadi ketimpangan. Yang keempat, menciptakan hubungan kerja yang adil, harmonis, dan saling menghargai. Lalu yang terakhir di sini meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga mereka dapat bekerja secara optimal dan merasa dihargai. Nah, itu tuh tujuan yang penting untuk hubungan industrial perusahaan. Di slide selanjutnya di sini aku ngebahas tentang pihak-pihak dalam hubungan industrial. Nah, teman-teman semua, kalian tahu nggak sih pihak-pihak yang ada di hubungan industrial itu ada siapa aja? Nah, mari kita bahas. Yang pertama adalah pengusaha atau perusahaan, yaitu pihak yang menyediakan pekerjaan, mengatur kegiatan usaha, serta memberikan upah kepada pekerja. Lalu yang kedua ada pekerja atau karyawan, yaitu individu yang memberikan tenaga, keterampilan, dan pikirannya untuk membantu perusahaan mencapai tujuan. Lalu yang ketiga ada pemerintah yang berperan membuat peraturan ketenagaan kerjaan, mengawasi pelaksanaannya, serta membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pekerja dan perusahaan. Nah, teman-teman semua, ketiga pihak ini harus bekerja sama agar hubungan industrial dapat berjalan dengan lancar dan optimal pastinya kan. Lalu di slide selanjutnya di sini aku akan bahas tentang fungsi hubungan industrial. Teman-teman semua tahu nggak sih fungsi hubungan industrial itu tuh apa? Nah, hubungan industrial memiliki beberapa fungsi dalam perusahaan. Yang pertama, menjaga komunikasi yang baik antara perusahaan dan juga karyawannya. Lalu yang kedua, mengurangi konflik yang dapat muncul di lingkungan kerja. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Lalu yang keempat, mendukung tercapainya tujuan perusahaan melalui kerjasama yang harmonis. Dan yang terakhir, menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga karyawannya dapat bekerja dengan nyaman dan juga produktif. Nah, itu tuh fungsi penting untuk hubungan industrial perusahaan. Nah, teman-teman semua, di slide selanjutnya ada sarana hubungan industrial. Nah, agar hubungan industrial dapat berjalan dengan baik, terdapat beberapa sarana yang mendukungnya. Yang pertama adalah perjanjian kerja, yaitu kesepakatan antara pekerja dan perusahaan mengenai hak serta kewajiban masing-masing. Lalu yang kedua, peraturan perusahaan, yaitu berisi aturan dan tata tertib yang berlaku pada perusahaan atau SOP ya guys, yang biasa kita kenal tuh SOP kalau di lingkungan pekerjaan. Lalu yang ketiga, perjanjian kerjasama atau PKB, yaitu kesempatan antara perusahaan dan serikat pekerja. Yang keempat, ada serikat pekerja atau serikat buruh, di mana berfungsi mewakili dan memperjuangkan kepentingan pekerja. Dan yang terakhir adalah lembaga penyelesaian hubungan perselisihan industrial yang bertugas membantu menyelesaikan konflik atau sengketa ketenaga kerjaan. Maaf ya guys kalau aku agak berlibat. Nah, lalu di slide selanjutnya, di sini aku akan bahas tentang manfaat hubungan industrial yang baik. Kalau tadi kan kita ngebahas tentang fungsi, yang ini kita bahas tentang manfaatnya nih guys.
Nah, hubungan industrial yang baik memberikan manfaat bagi perusahaan maupun karyawannya. Yaitu, bagi perusahaan, manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas kerja, berkurangnya konflik, dan terciptanya citra perusahaan yang lebih baik. Lalu, sedangkan bagi karyawan, hubungan industrial yang baik dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, serta meningkatkan kesejahteraan. Nah, sebagai contoh nih teman-teman, aku bakalan kasih salah satu contoh yang ada hubungan industrial di perusahaan, yaitu apabila seorang karyawan merasa haknya tidak diberikan sesuai dengan perjanjian kerja, maka masalah tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi antara karyawan dan perusahaannya. Jika belum menemukan solusi, dapat dilakukan mediasi dengan bantuan pihak terkait sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, konflik dapat diselesaikan secara adil tanpa mengganggu kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan atau hubungan industrial yang baik akan menciptakan situasi yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi dengan adanya hubungan industrial perusahaan ini, di mana antara pekerja dan perusahaan pastinya harus berjalan dengan baik, sama-sama menguntungkan ya guys. Nah, gimana? Udah mulai tahu kan tentang hubungan industrial itu apa? Nah, sebagai kesimpulannya, hubungan industrial merupakan hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang bertujuan menciptakan kerjasama yang harmonis, adil, dan juga produktif. Melalui hubungan industrial ini, yang baik dapat mencapai tujuan bisnisnya, sementara pekerja memperoleh perlindungan hak dan kesejahteraan yang lebih baik. Sekian materi yang dapat aku sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga kalian dapat memahami mengenai hubungan industrial yang ada di suatu perusahaan. Jadi, jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya. Terima kasih. Sampai dijumpa video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa di follow, like, dan juga subscribe.